Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Mobil yang Mardian kemudikan berbelok tajam ketika tiba di Jalan Dr. Sutomo. Laki-laki itu terlihat sangat pucat ketika menatap dua orang wanita yang muda yang tengah berdiri di depan rumah gaib pada tanah kosong miliknya. Ia tak menyangka kalau malam itu dirinya akan menghadapi wanita, bukan pria seperti yang dipikirkan sejak tadi. Ia turun dari mobilnya sambil terus menatap lurus ke arah Arumi dan Rifka yang sudah menunggu kedatangannya. Para pemuda yang sedang mengintip dari halaman rumah Gofar ternganga saat melihat sosok Mardian. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau milik tanah kosong itu adalah Mardian, orang yang dulunya pernah mengajari mereka mengaji di masjid dekat rumah Junaidi. Itu, astagfirullah, itu kan Pak Lemar. Dia yang dulu sering mengajari kita mengaji setiap selesai sholat asar di masjid, cicit Muklis. Astagfirullahaladzim, kok bisa Pak Lemar tersesat sampai jauh itu dan bahkan mengikat perjanjian dengan jin? Ya Allah, entah apa yang bisa aku katakan setelah tahu bahwa dialah pelaku utama dari hilangnya semua jenazah di warga desa kita. Badrun terdengar kecewa. Makanya, aku tidak mau banyak omong selama 4 tahun terakhir. Aku tahu bahwa akan banyak orang yang tidak percaya bahwa dia adalah pelakunya. Jika sampai aku buka mulut, dia adalah orang yang punya nama baik sebagai guru mengaji di desa kita. Jadi orang-orang jelas tidak akan percaya kalau dia adalah orang yang telah mengikatkan diri pada jin melalui tanah kosong miliknya itu, saud Gofar. Mardian berdiri di depan mobilnya, tatapannya sama sekali belum beralih dari Arumi dan Rifka. Lama sekali, bukankah seharusnya kamu langsung datang ke sini setelah merasakan ada hal yang tidak beres? Kamu pergi ke tempat lain lebih dulu, hah? Tebak Arumi. Mungkin dia ke rumah Taufan lebih dulu untuk memastikan bahwa yang dirasakan adalah salah. Tapi saat sadar bahwa memang ada yang tidak beres, dia akhirnya datang sangat terlambat ke sini. Ujar Rifka terdengar sangat tenang. Siapa kalian? Kenapa kalian mencampuri urusanku? Tanya Mardian sambil menahan geram. Aku salah satu warga desa ini, begitu pula dengan kamu. Jawab Arumi sambil menatap Mardian dari atas sampai bawah berulang kali. Entah apa yang membuatnya jadi segila ini, padahal dulu kamu adalah orang yang begitu disegani di desa kita. Kamu adalah guru mengaji yang paling disegani oleh orang tua di desa ini. Tapi ujungnya kamu malah membuat kesepakatan dengan jin. Kenapa? Capek menjalani hidup yang susah, tidak tahu cara bekerja keras, butuh nasihat. Aku bisa memberi nasihat untuk memperbaiki perekonomian keluargamu, jika kamu mau. Dan kamu tidak perlu mencuri jenazah siapapun sebagai syarat untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Bagaimana? Tertarik? Rifka pun tertawa pelan usai mendengar tawaran yang Arumi berikan pada Mardian. Sudah terlambat, Rumi. Tawaranmu itu tidak akan bisa mengubah apapun dalam hidupnya. Dia sudah terlanjur terikat dengan tetua jin yang disembahnya. Dia sudah tidak akan bisa terlepas meskipun ingin. Bahkan mungkin saat ini seluruh anggota keluarganya pun akan jadi terseret bersama dia setelah semua kita hancurkan, ujar Rifka. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan apapun yang telah aku usahakan sampai sejauh ini. Aku sendiri yang akan menghentikan kalian, bentak Mardian.
Mardian mendadak memberikan serangan ke Arumi dan Rifka. Namun kedua wanita itu sudah menghindar lebih dulu, sehingga serangan itu hanya mengenai aspal yang dipijak. Sebuah suara terdengar begitu jelas dari rumah gaib di atas tanah kosong milik Mardian. "Oh, aku sudah mulai mendengar suara rentekan," desis Arumi sambil tersenyum senang. Semua pemuda yang ada di halaman rumah Gofar kini menatap ke arah rumah gaib yang begitu dekat dengan mereka. "Suara apa itu?" tanya Hendi. "Entahlah, Hen, seperti ada yang retak dari rumah gaib itu," jawab Aryo. "Kurang ajar, bagaimana bisa kalian menghindar seranganku?" amuk Mardian. Mardian sama sekali tidak menyadari bahwa akan terjadi sesuatu pada rumah gaib di atas tanah kosong miliknya. Laki-laki itu lebih peduli dengan rasa kesalnya akibat serangan yang berhasil dihindari oleh Arumi dan Rifka. Hal itu jelas membuat peluang bagi Arumi dan Rifka terbuka sangat lebar untuk memancing emosi Mardian lebih jauh. "Tentu saja kami bisa menghindari. Kami kan tidak buta," balas Rifka sambil melepas satu serangan dengan tenaga dalam yang ia miliki. Mardian terkena serangan itu dan terlempar ke arah mobilnya hingga akhirnya tersungkur di atas aspal. Laki-laki itu mengerang hebat usai terkena serangan. Aryo tampak begitu kaget setelah melihat bagaimana cara Rifka menyerang Mardian tanpa menyentuh sama sekali. "Wah, pacarmu jago yuk, dia bisa menyakiti orang tanpa menyentuh," heboh Samsul. Mulai sekarang aku tampaknya harus berhati-hati saat bicara dengan calon kakak iparku itu," ujar Ari sambil meringis pelan. "Itu sudah jelas, Ri. Sampai kamu salah ngomong sama Rifka, maka dia akan langsung membantingmu dari jarak jauh yang baru saja dia lakukan pada Pak Lekmar," saut Hendi sengaja menakut-nakuti Ari sambil menahan tertawa. Mardian berupaya bangkit, namun Arumi segera memberikan serangan lainnya ke arah laki-laki itu agar emosinya semakin terpancing. Mardian terlempar begitu jauh hingga akhirnya terdampar di depan sebuah tong sampah yang terbuat dari drum bekas. Ari kini gantian memberi tanda pada Hendi setelah melihat serangan yang dilakukan oleh Arumi kepada Mardian. "Habis kamu, Hen. Terlambat sedikit saja pulang ke rumah setelah menjadi suaminya Rumi, maka kamu akan merasakan terbanting-banting seperti itu dan akan digantung olehnya pada salah satu cabang pohon dekat rumahmu," ujar Ari penuh semangat. "Berharaplah Nuning tidak akan meminta Rumi melakukan itu padamu. Kalau sampai kamu membuatnya kesal setelah menjadi suaminya, Aryo akan memberi balasan pada Ari untuk mewakili Hendi." "Perempuan sialan, cukup, aku akan menghabisi kalian malam ini juga," teriak Mardian. Arumi dan Rifka terus menghindari serangan membabi buta yang diarahkan pada mereka. Laki-laki itu tampak sudah kehabisan akal untuk menyingkirkan Arumi dan Rifka. Sementara kedua wanita itu terus saja memberi serangan yang membuatnya tumbang berkali-kali. Mardian pun berhenti menyerang ke arah Arumi dan Rifka saat mendengar suara bangunan yang hancur. Kedua matanya terbelalak ketika menyaksikan rumah gaib di atas tanah kosong miliknya hancur lebur hingga menjadi debu. Para pemuda yang ada di halaman rumah Gofar pun ikut merasa kaget saat melihat hancurnya rumah tersebut. Dalam sekejap, puing-puing dari rumah gaib itu pun lenyap begitu saja dan hanya menyisakan kegelapan seperti bagaimana mestinya. "Tidak, hasil kerja kerasku tidak boleh hilang. Tidak." Mardian jatuh berlutut di atas aspal sambil memegang kepalanya yang mulai terasa sakit. Arumi dan Rifka menatapnya sambil mencoba mengatur nafas. Nafas mereka yang masih terengah-engah akibat menghindari serangan.
Gofar tampak akan keluar dari halaman rumahnya yang diikuti oleh pemuda yang tadi bersembunyi bersamanya. "Mundur, jangan mendekati padanya, tetap di sana sampai selesai," teriak Arumi dengan cepat. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya.